Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS PTS, IPAS ya, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, atau juga disebut soal sumatif tengah semester 1 ya. Soal sumatif tengah semester 1, bab 2 ya, harmoni dalam ekosistem, kelas 5 SD, buku kurikulum Merdeka Belajar. Langsung saja teman-teman, kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut A. Habitat, B. Ekosistem, C. Ekologi, D. Ekografi. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita lanjut ke soal yang kedua, hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi disebut A. Rantai makanan, B. Habitat, C. Ekologi, D. Ekografi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut rantai makanan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ketiga. Yang dimaksud dengan produsen dalam rantai makanan adalah A. Tidak berfotosintesis, B. Makhluk hidup pemangsa konsumen lain, C. Dapat menghasilkan makanannya melalui fotosintesis, D. Sebagai pengurai untuk konsumen hewan lain. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian soal yang keempat. Di bawah ini yang berperan sebagai produsen adalah A. Tikus, B. Ular, C. Elang, D. Padi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, padi. Jadi padi itu berperan sebagai produsen karena padi bisa membuat makanannya sendiri yaitu melalui proses fotosintesis. Nah, jadi teman-teman, dengan kata lain, produsen itu dalam rantai makanan ialah tumbuhan ya. Jadi tumbuhan dalam rantai makanan itu berperan sebagai produsen karena tumbuhan mampu atau dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya pada rantai makanan disebut A. Produsen, B. Konsumen, C. Dekomposer atau pengurai, D. Ekosistem. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut konsumen. Jadi konsumen itu merupakan makhluk hidup ya, tetapi makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya ya. Kemudian soal yang keenam. Fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, dan burung pelikan merupakan rantai makanan pada ekosistem A. Sawah, B. Kebun, C. Kolam, D. Laut. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, rantai makanan pada ekosistem laut. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketujuh. Dalam rantai makanan, makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Konsumen 3. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, konsumen 1. Jadi teman-teman, dalam rantai makanan yang memakan tumbuhan itu disebut konsumen 1 ya. Jadi kalau yang memakan konsumen 1 yang memakan tumbuhan tadi itu disebut konsumen 2 dan seterusnya hingga sampai ke puncak rantai makanan ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-8. Jamur, bakteri, dan cacing dalam rantai makanan berperan sebagai A. Pengurai, B. Produsen,
C. Konsumen 1, D. Predator. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya. Berperan sebagai pengurai atau sering juga disebut sebagai dekomposer ya. Jadi dekomposer itu sama juga pengurai ya, baik jamur, bakteri dan juga cacing. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap harmonis adalah A. Membantu mempercepat punahnya suatu makhluk hidup. B. Meneruskan suatu energi tertentu ke makhluk hidup lain. C. Membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup di dalam ekosistem. D. Mempersulit pertumbuhan suatu makhluk hidup. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup di dalam ekosistem. Itu merupakan peran dari jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem supaya tetap harmonis. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Yang berperan sebagai konsumen 2 pada rantai makanan berikut adalah A. Jamur, B. Elang, C. Ular, D. Tikus. Nah, teman-teman, jika kita lihat pada rantai makanan, tentu yang berperan sebagai konsumen 2 adalah ular ya. Padi sebagai produsen, konsumen 1 adalah tikus, dan konsumen 2 adalah ular ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-11. Yang berperan sebagai puncak atau predator pada jaring-jaring makanan di bawah ini adalah A. Ayam dan tikus, B. Padi dan pohon, C. Katak dan belalang, D. Elang dan ular. Ya, tentu jika kita lihat pada jaring-jaring makanan yang berperan sebagai puncak jaring-jaring makanan atau predator itu adalah D ya, elang dan ular. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-12. Yang terjadi apabila suatu makhluk hidup punah dalam suatu rantai makanan adalah A. Keberlangsungan ekosistem tetap terjaga. B. Keberadaan makhluk hidup tidak terganggu. C. Ketersediaan suatu makhluk hidup akan terganggu. D. Kehidupan di dalam ekosistem berjalan harmonis. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya. Ketersediaan suatu makhluk hidup akan terganggu. Nah, ketika suatu makhluk hidup pertumbuhannya atau perkembangbiakannya terganggu, tentu keharmonisan dalam ekosistem itu terganggu juga ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-13. Di bawah ini yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem kecuali A. Gunung meletus, B. Kemarau panjang, C. Pembakaran hutan, D. Tidak menangkap hewan sembarangan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali D. Tidak menangkap hewan sembarangan bukanlah hal yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, melainkan gunung meletus, kemarau panjang, dan juga pembakaran hutan itu salah satu yang dapat mengganggu keberadaan ekosistem atau keberlangsungan ekosistem ya. Kemudian soal yang ke-14, ketidakseimbangan ekosistem dapat disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Berikut ini yang disebabkan oleh faktor manusia kecuali A. Terjadinya tsunami, B. Perburuan liar, C. Penebangan hutan, D. Membuang sampah limbah ke sungai. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, kecuali A. Terjadinya tsunami. Karena tsunami bukanlah faktor manusia, melainkan faktor alam. Jadi faktor alam dan faktor manusia, teman-teman, bisa juga mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem ya. Jadi ketika tsunami, ekosistem juga terganggu ya. Tapi itu adalah faktor alam. Kalau faktor manusia seperti penebangan hutan, membuang limbah ke sungai, ya, membakar hutan, itu juga salah satu yang dapat membuat ketidakseimbangan ekosistem di alam kita ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-15.
Berikut peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem, kecuali A. Melakukan tebang pilih, B. Menanam kembali hutan yang gundul, C. Tidak melakukan perburuan liar, D. Mendirikan pabrik-pabrik di kawasan hutan. Ya tentu jawaban yang benar adalah D, ya, kecuali D, mendirikan pabrik-pabrik di kawasan hutan bukanlah peran kita dalam menjaga keseimbangan ekosistem, melainkan tindakan tersebut akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-16. Rantai makanan atau jaring-jaring makanan adalah menggambarkan transfer energi pada suatu ekosistem. Aliran energi yang tepat berikut ini yaitu A. Dari produsen ke karnivora ke omnivora, B. Produsen kemudian ke herbivora kemudian ke karnivora, C. Dari karnivora ke produsen ke herbivora, D. Dari karnivora ke herbivora kemudian ke produsen. Ya tentu jawaban yang benar adalah B, ya, dari produsen dulu yaitu tumbuhan, kemudian herbivora yaitu hewan yang memakan tumbuhan, kemudian karnivora adalah hewan yang memakan hewan lainnya. Ya, jadi dari produsen herbivora kemudian ke karnivora, ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-17. Piramida makanan sama seperti jaring-jaring makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Dalam piramida makanan, organisme herbivora berada pada tingkat A4, B1, C2, D3. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya, berada pada tingkat 2. Karena herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi tingkat pertama itu adalah tumbuhan, produsen, kemudian konsumen satu atau herbivora yang memakan tumbuhan itu sendiri, ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-18. Perhatikan rantai makanan dalam ekosistem berikut ini. Tanaman bayam, belalang, burung, ular, dan elang. Apabila belalang punah karena terkena insektisida yang digunakan petani, yang akan terjadi dalam ekosistem tersebut adalah A. Populasi burung meningkat, B. Populasi elang meningkat, C. Populasi bayam meningkat, D. Populasi burung meningkat. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya, tentu jawabannya C, yaitu populasi bayam tentu akan meningkat karena belalang punah tidak ada lagi yang memakan tanaman bayam, dan tentu burung, ular, dan elang akan mengalami populasinya semakin menurun, ya. Kemudian soal yang ke-19. Dalam piramida makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Makhluk hidup yang memangsa karnivora dalam piramida makanan termasuk ke dalam A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Konsumen 3. Ya tentu jawaban yang benar adalah D, ya, termasuk dalam konsumen 3. Jadi konsumen 3 itu adalah makhluk hidup yang memangsa karnivora, yaitu yang memangsa konsumen 2. Jadi konsumen 2 ini sudah termasuk hewan karnivora karena dia memangsa konsumen 1, ya. Konsumen 1 ini adalah hewan yang memakan produsen atau tumbuhan, ya. Jadi yang memakan konsumen 2 itu adalah konsumen 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang terakhir, soal yang ke-20. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem disebut A. Rantai makanan, B. Jaring-jaring makanan, C. Ekosistem, D. Habitat. Ya tentu teman-teman, jika kita lihat penjelasan dari soal pertama sampai ke soal ke-19, tentu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem itu adalah disebut jaring-jaring makanan. Jadi jawabannya B, jaring-jaring
makanan. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan soal bab 2 harmoni dalam ekosistem, buku IPAS kelas 5 SD kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman-teman kalian supaya kakak semakin semangat dalam membuat latihan soal-soalnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.